Waalaikumsalam, Pak Pinsa. Mari silakan masuk, Pak Pinsa. Baik Pak, baik Pak. Oke, Pak Pinsa, gimana Pak kabarnya hari ini? Kelihatannya baik ya, sehat ya hari ini, Pak. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Danang. Kebetulan beberapa hari kemarin saya memang sedang ada sedikit permasalahan yang ya cukup mengganggu pikiran saya Pak. Ya, betul Pak. Memang kemarin saya melihat beberapa hari Bapak tidak hadir di sekolah gitu kan, yang biasanya Bapak selalu aktif, tapi kemarin beberapa hari saya tidak melihat Bapak. Tapi alhamdulillah kalau misalnya hari ini Bapak baik. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ya makanya Pak, ini mungkin yang ingin saya coba komunikasikan atau kita obrolin Pak dengan Bapak. Bapak punya waktu kan sekarang Pak? Punya Pak, punya Pak. Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Oke, kalau Bapak santai kan ngobrolnya bisa lebih enak ya Pak, santai seperti itu. Oke, baik Pak Pinsa. Maaf nih sebelumnya, saya mau nanya, akhir-akhir ini ketika saya perhatikan gitu kan, yang biasanya Bapak itu energi, penuh semangat, tapi akhir ini saya perhatikan Bapak terlihat kurang semangat gitu dalam hal mengajar. Ya, ini sih bukan bukan dari laporan siapapun, cuman saya lihat adalah sedikit perbedaan Bapak yang seperti biasanya. Di antaranya yang tadi ketika mengajar kadang Bapak hanya memberikan tugas saja, sedangkan kan seperti yang diketahui Bapak ini kan sebagai guru produktif ya Pak ya, harusnya kan lebih banyaknya langsung mengajar praktik seperti itu Pak. Tentu kalau menulis apa memberikan penugasan jadinya anak-anak juga kurang efektif. Nah, itu mungkin sih Pak yang saya lihat gitu kan. Betul Pak. Ya saya memang perlu seseorang untuk sharing Pak, untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya kepada Nang yang sudah bersedia untuk mendengarkan dan membantu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, jadi gini Pak Pinsa, di sini kita sharing aja ya. Saya juga sama gitu kan sebagai rekan Bapak. Ya kita sama-sama saling sharing lah untuk memecahkan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, jadi sekarang kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih sebagai teman Bapak? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang sedang saya hadapi sebenarnya. Itu saja sih. Solusi apa? Lalu selain itu kira-kira apa lagi yang ingin Bapak coba dapatkan nih dari pembicaraan kita? Saya itu masih bingung Pak. Bingungnya ya mengapa gitu kan saya ada dalam situasi sulit seperti ini. Kenapa saya mengalami hal seperti ini begitu kan. Dan yang saya rasakan ya saya ingin tahu penyebabnya apa gitu Pak. Oke, nah sekarang ini Pak Pinsa. Ya sebelum kita bicara lebih jauh, coba sekarang Bapak ceritakan nih ke saya gitu kan, kondisi atau apa sih yang Bapak rasakan pada saat ini yang membuat Bapak merasa ya tadi menjadi kurang bersemangat seperti itu, Pak? Saya merasa kalau bingung dan tidak nyaman dengan kondisi dan tekanan yang ada Pak. Yang tekanan dalam diri saya itu akhir-akhir ini semakin besar gitu kan. Ya minggu-minggu sebelumnya itu semakin besar begitu kan ya. Yang awalnya kecil ya sekarang terasa begitu berat dirasakan oleh saya gitu. Jadi Bapak sekarang sedang merasa tertekan, Pak ya? Oke, kira-kira mengapa, Pak? Apa yang membuat Bapak merasa benar-benar tertekan, bingung, dan sehingga membuat Bapak merasa tidak nyaman seperti itu, Pak? Ya Pak, mungkin Bapak juga mengetahui Pak ya, selain mengajar di sekolah, saya itu punya bengkel, ya punya bengkel motor di Ya, rumah. Juga beberapa bulan ke belakang keluarga saya itu kan sedang mendirikan madrasah Pak ya, dan iya, saya itu iya. diminta untuk mengelola madrasah tersebut begitu kan. Mulai dari berbagai perizinan, semuanya itu saya yang mengurusi begitu kan. Semua saya yang mengurusi, saya yang memikirkan gitu kan. Sedangkan saya juga harus mengajar begitu kan. Saya harus mengajar di sisi lain yang memang kewajiban dari sekolah saya harus hadir di kelas begitu kan. Di sisi lain Iya. dengan apa tadi bukan kesibukan sih Pak, tapi kegiatan yang di luar gitu kan, di luar mengajar di kelas itu ada kegiatan yang menyita saya dan juga tekanan kerja dari keluarga juga terkait dengan yaitu kita mendirikan madrasah itu yang harus saya kelola. Seperti itu sih Pak. Jadi saya sangat tertekan pada akhir-akhir ini gitu kan. Ya merasa lelah juga sih Pak gitu. Oh, cukup berat juga ya, Pak ya?
Baik baik, saya coba coba memahami nih posisi Bapak. Jadi memang Bapak sekarang sedang merasa benar-benar ada dalam posisi tertekan. Tapi maaf nih Pak, sebelumnya ya Pak ya, kalau boleh saya tahu, kira-kira solusi apa nih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita, dari permasalahan-permasalahan yang Bapak rasakan tadi, sehingga membuat Bapak merasa tertekan gitu kan. Nah, solusinya apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ya? Kalau boleh jujur sih Pak, tadi kan sudah disampaikan Pak bahwa selain mengajar, tentunya kewajiban saya mengajar, di rumah Iya, juga punya bengkel yang harus dikelola, keluarga juga mendirikan lembaga begitu kan ya, mendirikan madrasah, dan iya, itu ya dari keluarga yang memberikan menyuruh saya begitu, menyuruh saya untuk mengelola, bahkan dari perizinan itu saya yang mengurusi. Yang pada akhirnya iya, ya kegiatan atau aktivitas saya sangat sangat begitu berat sekali untuk dijalankan. Jadi pada akhirnya ya banyak pekerjaan yang tidak selesai seperti itu, tidak maksimal Pak, begitu. Bahkan mungkin diketahui juga gitu, saya juga malu begitu Pak, bahwa iya. jam mengajar saya di kelas banyak saya tinggalkan, seperti itu Pak. Oke, berarti ya tadi ketiga permasalahan tersebut semuanya memang cukup penting ya Pak ya bagi diri Bapak ya. Oke, Benar Pak. sekarang nih Pak, dari ketiga permasalahan tersebut yang menjadi skala prioritas atau yang paling utama nih sekarang, yang ingin Bapak selesaikan terlebih dahulu itu yang mana Pak di antara yang ketiga tadi? Coba Bapak renungkan dari tiga permasalahan tersebut mana yang jadi skala prioritas Bapak saat ini? Sebenarnya dari ketiga permasalahan tersebut, pekerjaan sebagai guru yang paling penting, terutama dari orang tua saya yang sangat mengharapkan begitu kan, yang mengharapkan saya untuk menjadi seorang guru. Mereka selalu menyampaikan bahwa tujuan mereka menyekolahkan saya sampai kuliah, sampai sarjana itu kan untuk menjadi guru begitu kan ya. Ya, Tetapi ya dua hal yang lainnya juga cukup penting Pak, ya, dan tetap harus dijalankan gitu kan. Semuanya juga ketiganya harus dijalankan. Walaupun tadi bahwa prioritas utama memang ya menjadi guru seperti itu. oke oke. Jadi pada intinya tetap ya Pak ya, Bapak menganggap ketiga hal tersebut penting semuanya dan berusaha untuk tetap dapat berjalan dengan baik ya Pak ketiganya itu ya. Ya, betul, betul Pak. Saya ingin ketiga hal tersebut ya dapat berjalan bersamaan gitu tanpa ada hambatan atau permasalahan yang ya berarti begitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak bisa. Lalu selanjutnya gini nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Menurut pengamatan dan pandangan Bapak sendiri nih, kira-kira apakah Bapak akan mampu atau tidak apabila menjalankan ketiga hal tadi secara bersamaan tuh? Seperti itu Pak. Sebetulnya jujur berat sih Pak. Saya sangat berat bagi saya untuk dapat menjalankan ketiga hal tersebut. Apalagi secara bersamaan sangat begitu berat Pak. Oke, itu kan sebetulnya Bapak sudah bisa menilai kemampuan Bapak sendiri ya Pak ya. Jadi begini Pak, kira-kira yang membuat Bapak bisa berpikiran seperti itu apa Pak? Sehingga Bapak berpikir bahwa berat nih ketiganya gitu kan, seperti itu, untuk berjalan bersama. Saya sadar Pak dengan kapasitas dan kemampuan yang saya miliki, terutama berkenaan dengan membagi waktu Pak. Ketiga hal tersebut menurut saya untuk bisa meluangkan waktu dan bisa menjalankannya begitu kan. Oke, lumayan sulit ya Pak ya, terkena dengan waktu ya. Oke, lalu selanjutnya gini Pak, dengan melihat hal tersebut nih Pak, Bapak kira-kira punya rencana nggak atau planning gitu kan, yang dapat Bapak lakukan untuk menjalankan ketiganya secara bersamaan gitu kan, minimal gambarannya dulu aja Pak, seperti itu Pak. Insya Allah ada Pak. Sepertinya saya akan fokus terlebih dahulu pada tugas dan kewajiban saya, terutama sebagai guru. Saat ini kan saya tatap muka itu saya mendapatkan beban kerja itu 30 jam pelajaran ya, tatap muka 30 jam. Ya, Dengan jadwal itu kurang lebih 5 hari Pak. 5 hari saya coba akan komunikasikan dengan kaprog saya ya, ya, dengan Pak Jomka terkait dengan terkait dengan waktu atau jadwal saya Pak. Saya juga mungkin akan komunikasikan dengan pihak kurikulum agar jam tatap muka
saya dengan siswa dapat dipadatkan, mungkin dari 5 hari jadi 4 hari begitu, dengan tetap 30 jam pelajaran, 30 jam tatap muka seperti itu. Oke. Baik, itu mungkin gambarannya ya Pak ya. Jadi Bapak udah punya planning yang akan mengomunikasikan hal tersebut dengan Kaprok dan juga bagian kurikulum. Tapi tentunya itu juga perlu disampaikan terlebih dahulu ya Pak ya. Nah lalu selain itu gini Pak, menurut Bapak, apakah benar-benar dapat dilakukan dengan baik tidak Pak dengan dua hal yang lainnya nih? Apabila hal yang tadi bisa nih disetujui atau bisa istilahnya mendapatkan persetujuan baik dari Kaprok maupun dari kurikulum dan dari Bapak sendiri. Ya, saya rasa mengenai hal tersebut ya saya yakin bisa Pak, karena saya masih bisa melayani konsumen di bengkel yang ada di rumah, begitu saya yang sifatnya khusus sih hari Jumat sampai hari Minggu begitu karena tidak ada jam tetap muka. Untuk hari lainnya ya ada mekanik mungkin saya akan coba untuk apa namanya untuk coba merekrut mekanik pegawai yang saya miliki untuk melayani konsumen seperti itu Pak. Oke, berarti udah mulai ada gambaran ya untuk pengelolaan bengkel yang Bapak sedang apa namanya rintis juga di rumah. Nah, tapi maaf nih Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan nih ada konsumen khusus dan konsumen umum gitu kan. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, bisa dijelaskan gitu kan karena saya juga boleh dengar nih ada istilahnya kosakata konsumen khusus dan umum itu Pak. Oh, oh, ya tadi saya sempat mungkin terkait dengan ya mekanik untuk konsumen ada Umum. khusus ya, ada yang Nah, sifatnya betul, umum. Jadi gini betul. Pak, jadi bengkel yang saya miliki ini adalah bengkel yang konsepnya untuk bengkel racing lah, balap Pak, gitu. Jadi kadang ada konsumen Oke. yang memang menginginkan menservis, menyetel motor mereka untuk keperluan balap, Iya, dan mereka juga biasanya hanya mempercayakan kepada saya untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, itu yang iya, saya iya. maksud dengan konsumen khusus, Pak. Sedangkan Iya, iya. kalau yang ya umum seperti biasanya yang mungkin yang berkala seperti itu, Pak. Yang berkala yang datangnya hanya untuk mengganti oli saja seperti itu. Iya. Nah, gitu, Pak. Wah, bagus bagus sekali Pak apa yang Bapak sampaikan barusan gitu kan rencananya. Jadi minimalnya tadi Bapak sudah punya rencana atau planning yang cukup matang untuk bengkel Bapak. Tapi maaf nih Pak, mengenai satu lagi pengelolaan madrasah tadi kan yang sempat Bapak sampaikan itu kan sedang dirintis oleh keluarga Bapak. Bukannya itu juga menyita waktu juga tuh Pak lumayan tuh untuk mengelola madrasah. Apalagi ini kan baru dirintis Pak, baru dibangun di mana Bapak diminta oleh keluarga untuk mungkin ya menjadi pengelola yayasannya gitu kan seperti itu Pak. Ya, betul sih, Pak. Ya, memang hal tersebut cukup menyita waktu saya, Pak. Tapi setidaknya saya dapat bekerja sama dan meminta bantuan kepada istri mungkin, Pak. Kedepannya saya akan coba meminta bantuan kepada istri melakukan hal tersebut bersama-sama. Kebetulan madrasah yang sedang dirintis oleh keluarga saya, kegiatan pembelajarannya itu jam jam 16, Pak. Jam Oh, seperti itu. 16. Ya, Ya. sehingga ya tidak bersamaan dengan kegiatan lain seperti selain itu juga lokasi madrasahnya tersebut ada di dekat rumah sih, Pak. Oke. Nah, sepertinya yang barusan Bapak sampaikan cukup bagus tuh Pak, dengan melibatkan istri Bapak gitu kan dalam pengelolaan madrasah. Setidaknya kan itu akan memudahkan komunikasi ketika ada hal yang perlu dikoordinasikan itu akan lebih cepat gitu Pak, karena dengan istri sendiri. Selain itu juga tentunya dapat membantu permasalahan tersebut. Selain itu Bapak juga akan ya tadi sih jadi bisa mengkomunikasikan hal-hal yang memang urgent dan juga bisa secepatnya kepada istri Bapak. Nah, dan seperti yang tadi Bapak harapkan, mungkin lama-kelamaan juga istri Bapak juga bisa paham dengan sendirinya nanti gitu kan, ketika Bapak coba berikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan. Sepertinya rencana yang Pak Pinsa sudah buat untuk pemecahan tiga masalah tersebut sudah cukup baik sepertinya Pak. Ya Pak, alhamdulillah Pak, akhirnya ya saya sedikit merasa lebih lega ya Pak, sudah bisa berbagi dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah Bapak luangkan untuk menerangkan curhatan hati saya Pak. Oke, baik sama-sama Pak Pinsa. Saya juga senang berbagi dengan Bapak. Yang jelas ya insya Allah Pak, apabila Bapak bisa menjalankan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, insya Allah mudah-mudahan ketiga hal tersebut pasti bisa Bapak jalankan secara bersamaan dan tidak ada permasalahan Pak. Ya Pak, insya Allah saya bisa Pak. Oke, bagus Pak Pinsa. Nah, sekarang kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan memulai tadi rencana yang sudah Bapak sampaikan tersebut Pak?
Mulai hari Senin sekarang, Pak. Mulai hari Senin sekarang untuk semester ini saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai guru seperti biasa, Pak, seperti yang sudah diberikan oleh sekolah. Karena Ya. sudah tanggung jawab juga begitu kan. Ini sudah akhir semester dan kegiatan pembelajaran hanya tinggal 2 minggu, Pak. Tinggal 2 minggu lagi untuk rencana pengajuan jadwal yang tadi saya utarakan itu akan saya komunikasi cepatnya, Pak, untuk persiapan memasuki kegiatan pembelajaran di semester genap nanti, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Pinsa. Semangat ya Pak ya. Saya senang sekali mendengarnya dan saya dukung apa yang sudah Bapak tadi sampaikan. Selain itu mudah-mudahan kedua hal lainnya tadi berkenaan dengan pengelolaan bengkel dan madrasah juga bisa berjalan dengan baik. Tapi kira-kira untuk yang dua hal tadi kapan tuh Pak? Bapak akan memulainya Pak? Selain yang tadi Oh, pembelajaran Pak. oh iya, untuk bengkel dan madrasah ya. Kalau untuk bengkel, Oh. saya akan menginformasikan hal tersebut kepada para konsumen mulai besok sih, Pak. Selain itu, untuk pengelolaan madrasah, secepatnya saya akan sampaikan kepada istri dan keluarga. Nah, bagus sekali itu Pak. Jadi berarti Bapak sudah sangat siap dan matang dengan rencana yang sudah Bapak coba sampaikan tadi. Ya mudah-mudahan sih secepatnya dengan Bapak sampaikan hal tersebut, permasalahan yang muncul juga bisa secepatnya juga teratasi Pak, seperti itu. Ya, Pak. Insya Allah saya sudah siap untuk melaksanakan semuanya. Rencana yang sudah saya utarakan tadi, sekali lagi, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum. Ya, baik sama-sama Pak Pinsa. Saya juga senang bisa membantu Pak Pinsa untuk share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya Pak ya. Oke, Ya, baik. Assalamualaikum Pak Pinsa. Waalaikumsalam, Pak Danang. Gimana kabarnya, Pak Danang? Sehat, Pak Danang? Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak. Kebetulan Pak, memang beberapa hari kemarin sih Pak, saya sempat ya mungkin dibilang sakit tidak Pak, cuman agak malas aja Pak buat datang ke sekolah, nggak tahu kenapa sih Pak. Kayak gitu. kenapa bisa malah seperti itu, Pak? Mungkin ada yang bisa kita obrolkan bareng-bareng, Pak. Boleh sih Pak, boleh. Coba bisa disampaikan, Pak? Gini mungkin Pak, nggak tahu kenapa mungkin ya berkaitan sama tuntutan yang sekarang gitu kan Pak, implementasi kurikulum merdeka. Saya ngerasa agak ribet aja Pak. Yang di awalnya banyak orang yang ngobrol gitu kan. Kurikulum Merdeka ini memudahkan, menyederhanakan. Tapi ternyata setelah saya alami, saya malah bingung sendiri Pak. Jadi ya jadinya dibikin malas juga Pak. Seperti itu. Oke, berarti permasalahan Pak Danang ini terkait dengan implementasi kurikulum ya, yang disampaikan oleh Pak Danang tadi sangat begitu ribet ya, yang disampaikan oleh Pak Danang. Nah, baik Pak Danang, yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita sekarang ya, obrolan pertemuan sekarang kita dari coaching ini apa? Yang Bapak harapkan tujuannya apa? Tujuan akhirnya? Ya sebetulnya sih Pak, saya sebetulnya pingin dapat gambaran gitu kan. Kayak gimana sih gitu kan penerapan kurikulum Merdeka yang benar itu gitu kan. Ya dari berbagai aspek sih Pak, seperti itu. Biar kita sebagai guru nggak bingung gitu kan. Kita dituntut dari pemerintahnya sendiri untuk mengimplementasikan. Tapi ketika kita mengimplementasikan di bawah, kita bingung Pak, seperti itu. Nah, tujuan yang terakhirnya ingin seperti apa, Pak? Tujuan akhirnya yang Bapak inginkan? Ya tadi sih Pak, saya ingin mendapatkan gambaran gitu kan. Bagaimana kurikulum Merdeka ini, ya pada akhirnya nanti saya sendiri bisa mengimplementasikan sehingga saya tadi bisa semangat lagi Pak. Gitu Pak. Berarti tujuan akhirnya Bapak itu ingin mendapatkan gambaran secara utuh seperti apa ya? Iya, Seperti betul apa Pak. kurikulum Merdeka itu, bagaimana penerapannya. Nah, Betul.
Gini Pak, saya coba ingin menanyakan terkait dengan pemahaman kurikulum Merdeka ya yang Bapak pahami. Pengetahuan Bapak terhadap kurikulum Merdeka kalau dari rank 1 ya level 1 sampai 100 lah ya. Itu Bapak berada di rank mana nih Pak? Pengetahuan pemahaman terhadap kurikulum Merdekanya di rank mana begitu Pak? Jujur sih Pak ya, untuk pemahaman saya tentang IKM ini kalau di rank 1 sampai 100 mungkin ada di angka 40 sih Pak. Dengan kondisi rank 40 itu kondisi seperti apa Pak? Rank 40 itu pemahamannya. Rank 40. Tadi sih Pak ya, pertama mungkin dari administrasi. Administrasi banyak yang berubah gitu, apa yang dulunya ada RPP, KIKD, yang saya pahami sepintas sih sekarang kan nggak ada, adanya CPATP seperti itu. Lalu misalnya yang sering aja Pak jadi polemik misalnya sekarang ya Pak di sekolahan saya gitu kan, sekolah kita tentang penerapan budaya nih Pak, budaya positif atau istilahnya penegakan disiplin anak. Dulu kita ya fine-fine aja untuk menegakkan disiplin anak itu gitu kan, ketika ada anak yang mohon maaf misalnya melanggar, kita bisa menerapkan peraturan. Tapi sekarang seolah-olah kita dibatasi Pak untuk melakukan atau menindak siswa-siswa yang tadi melanggar disiplin seperti itu. Selain itu juga jujur Pak, misalnya kita dituntut untuk eksplorasi atau belajar mandiri di PMM. Sedangkan kan waktu kita sebagai guru sendiri kadang sudah banyak Pak dengan kerjaan-kerjaan. Itu sih mungkin Pak yang saya ketahui Pak, perbedaan-perbedaan IKM ini dengan yang sebelumnya. Baik, saya memahami ya tentang apa yang tadi disampaikan terkait dengan kondisi begitu ya, terkait kondisi level berapa nih? Oh, Bapak tadi di level 40 begitu pemahamannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Terus Betul. apa yang bisa Bapak lakukan gitu untuk bisa mengatasi kondisi tersebut begitu kan ya? Ya misalnya ya Pak ya untuk di tadi penerapan disiplin siswa gitu kan. Ya, Kadang yang saya lihat nih gitu kan di lapangan ada kadang perbedaan-perbedaan pemahaman lah antara rekan-rekan mungkin yang belum paham seperti saya Pak dengan yang memang sudah mempelajari atau mungkin yang sudah menjadi guru penggerak lah karena mereka mungkin sudah mendapatkan kompetensinya. Ya kadang sih saya coba melihat gitu kan penerapan yang mereka lakukan atau kadang juga sharing-sharing. Nah dari sharing itu kadang saya jadi penasaran, searching-searching juga Pak untuk mempelajari secara mandiri mengenai budaya positif misalnya seperti itu. baik. Tadi Bapak menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan nih. Tadi udah Ya disampaikan, contohnya untuk penerapan budaya positif nih, sharing dengan betul rekan Pak. lain, terus Iya mempelajari secara mandiri ya. Betul kan Pak ya? betul Pak betul. Nah, ketika sharing, mempelajari secara mandiri, apalagi sharing dengan rekan sejawat ini, coba ada tantangan nggak? Tantangan yang muncul begitu kan? Tantangan yang muncul dari apa yang akan Bapak lakukan gitu terkait dengan pemecahan permasalahan tadi. Banyak sih Pak. Kadang ya tadi ketika kita melihat situasi kondisi di lapangan ya Pak ya. Tuntutan di IKM seperti ini, tapi kita lihat kondisi anak-anak seperti ini gitu kan. Apakah bisa gitu kan hal tersebut bisa dipahami dan bisa ya tadi kalau kita lihat kan misalnya budaya positif kan tujuannya untuk membentuk karakter. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya agak sedikit dibikin agak sedikit lunak gitu kan apakah bisa gitu itu mungkin salah satu tantangannya sih Pak. Selain itu juga kadang tadi perbedaan-perbedaan pendapat dan paham juga sih Pak dari guru-guru yang seperti saya yang belum paham dengan yang sudah paham itu kadang yang beberapa hal yang jadi permasalahan. Nah, itu kan tantangan yang akan muncul salah satunya tadi ya, Iya Pak. mungkin saya bisa menangkapnya itu komunikasi ya, Betul. komunikasi dengan rekan sejawat. Nah, untuk Bapak rencananya ini, rencana ketika ada tantangan seperti itu, Bapak juga bisa menggambarkan apakah
apa saja yang akan muncul, tantangan yang akan dihadapi, Iya. Bapak itu bisa menyikapinya seperti apa, Pak? Ya kalau saya sendiri sih Pak, saya sebetulnya pingin, misalnya gini, ada nih suatu apa ya semacam workshop lah yang diberikan kepada kita-kita gitu kan yang belum paham dari mungkin para guru penggerak ataupun dari sekolah bikin program lah untuk mensosialisasikan atau mengimplementasikan kurikulum mereka ini seperti ini loh, biar kita juga bisa paham Pak. Seperti itu Pak. Nah, baik, bagus berarti ya. Kalau kalau seperti itu berarti gini, Pak. Coba rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Pak. Rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Bapak untuk apa ya, menghadapi problematika gitu kan. Tadi menyikapi problematika yang Ya, terjadi begitu, yang dialami oleh Bapak sendiri di lingkungan sekolah. Seperti apa, Pak? iya. Rencananya? Ya tadi mungkin Pak, saya pingin sih sharing dengan guru-guru yang paham gitu kan. Beberapa guru ya Pak ya di sekolah kita seperti yang Bapak ketahui kan yang sepertinya mereka sudah paham dengan konsep IKM ini. Nah, saya akan coba secepatnya untuk komunikasi untuk membicarakan tadi rencana-rencana yang saya sampaikan sebelumnya yaitu ayolah kita adain semacam forum grup diskusi lah atau apa seperti itu. Selain itu juga nanti mungkin saya akan coba komunikasi dengan pihak manajemen Pak. Karena ya tadi nggak akan mungkin lah sepertinya IKM ini berjalan kalau misalnya tidak ada semacam pemahaman secara menyeluruh atau general Pak di sekolah ini. Jadi biar pihak manajemen juga nanti mengadakan workshop atau diklat bagi semua guru yang ada di SMK ini biar memahami implementasi IKM yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, gini Pak, eh, bagaimana Bapak cara mengukur keberhasilan nih rencana yang akan dilakukan? Misalkan, oh rencana ini berhasil nih, mengukurnya seperti apa? Ukurannya lah, ukuran nanti kiranya ini berhasil nih, ukurannya seperti apa? Oke, kalau untuk ukuran sih mungkin tadi Pak bisa dilihat dari implementasi yang tadi akan dilaksanakan gitu kan Pak. Apakah rencana itu berjalan atau tidak? Kalau berjalan implementasinya seperti apa? Nah mungkin kalau misalnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari implementasi kurikulum Merdeka berarti itu berhasil Pak, seperti itu. Nah, ukuran keberhasilannya itu sudah dijelaskan, itu umumnya untuk Iya, yang betul. nah, keberhasilan rekan sejawat nih, tenaga pendidiknya, seperti apa nih ukuran Oke. keberhasilan yang Bapak nanti mungkin perkirakan lah? Bagi diri saya mungkin nanti bisa memotivasi diri kita Pak. Kayak sekarang misalnya saya kurang semangat kan karena tadi saya nggak paham jadinya males. Nah, ketika saya paham mungkin kan saya jadi semangat Pak. Nah, mungkin itu Pak ukuran bagi diri saya atau rekan-rekan yang lain seperti itu Pak. Nah, berarti Kalau Bapak sudah, sudah ada gambaran kan? Ukurannya iya, apa, ukuran keberhasilannya, mengukur keberhasilan rencana yang akan dilaksanakan oleh Bapak nanti. Nah, betul Pak. baik, supaya rencana dan ukuran keberhasilan itu bisa tercapai, apa saja yang harus dipersiapkan? Dijadikan bahan lah dalam merealisasikan rencana yang Bapak rencanakan begitu. Oke, sepertinya mungkin yang pertama Pak yang bisa kita lakukan ya dari diri kita sendiri Pak. Kita harus siap menerima perubahan Pak, terbuka gitu kan. Ya tadi saya saat ini merasa bingung, tidak paham. Kalau saya menutup diri saya terus, apapun yang informasi yang disampaikan kan tentu akan tidak bisa saya terima dengan baik. Nah, tapi dengan saya terbuka, siap dengan hal nanti yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan lain yang lebih paham, nah mungkin itu salah satu hal Pak yang bisa lakukan pertama kali untuk dalam rangka mencapai keberhasilan tadi Pak. Jadi berusaha terbuka untuk siap menerima perubahan, siap menerima informasi seperti itu. Nah, baik, bagus Pak Danang ya. Eh, siapa aja nih yang kira-kiranya bisa membantu untuk merealisasikan rencana Bapak ini? Siapa saja pihak-pihak yang ini bisa terlaksana nih kalau ada bantuan dari ini, satu ini, dua ini. Nah, perkiraan Yang Bapak siapa saja nih yang bisa membantu dalam merealisasikan rencana Bapak yang tadi sudah dipikirkan oleh Bapak? Yang pertama tentunya sih dari top manager ya Pak ya, dari kepala sekolah gitu kan. Saya rasa kalau kepala sekolah membuat kebijakan yang tadi misalnya adain workshop di sini untuk implementasi kurikulum mereka tentang tadi budaya positif, istilahnya bahan aja dan sebagainya itu sangat-sangat membantu. Selain itu juga mungkin dari rekan-rekan Pak yang sudah memahami, saya harapkan bisa lebih mengajak lagi, bisa lebih dekat lagi untuk berkomunikasi, terutama memberikan penjelasan kepada guru-guru seperti saya. Baik, Pak. Nih, sedikitnya perbincangan kita sudah ada pencerahan ya, Pak ya. Nah, Ya, sudah ada pencerahan. Coba, apa saja yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita terkait dengan alur yang tadi kita sudah bicarakan? kayak yang pertama tadi sih Pak,
saya merasa kalau kita mau untuk memahami sesuatu, kita harus terbuka dulu, Pak. Nah, mungkin itu yang pertama kali akan saya lakukan, saya akan terbuka nanti dengan informasi-informasi yang datang mengenai implementasi kurikulum Merdeka, baik yang disampaikan melalui rekan sejawat ataupun yang disampaikan melalui program sekolah. Yang kedua, saya harapkan juga mungkin tadi pihak-pihak terkait yang memang sudah memahami secara rutin ataupun secara kontribusinya harus sering lah berkomunikasi dengan kami guru-guru yang kurang paham biar paham. Dan yang ketiga mungkin ya kalau semuanya sudah mendapatkan informasi ya implementasi Pak di sekolah ini. Karena kalau kita hanya sekadar memahami tanpa diimplementasikan sepertinya akan sia-sia saja seperti itu. Baik, Pak Danang, luar biasa Pak Danang ini ya. Sudah tercerahkan ya Pak Danang ya? Ya Pak, lumayan Pak. Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bapak lumayan Pak. Alhamdulillah, semoga rencana Bapak yang tadi sudah Bapak utarakan itu bisa berjalan ya Pak, bisa terlaksana, bisa berjalan, dan bisa segera terrealisasikan. Seperti itu Pak Danang. Ya, baik Pak Pinsa, saya juga setelah ngobrol dengan Bapak, ya tadi sih Pak, ternyata harus dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin kemarin saya menutup diri ya Pak ya, karena nggak paham tadi jadinya malas, tapi kalau kitanya terbuka dulu dan juga mungkin mengkomunikasikan dengan pihak yang lain, insya Allah ya Pak ya bisa jadi bahan juga untuk kita berubah dan semangat lagi untuk memahami kurikulum Merdeka ini Pak. Baik, luar biasa Pak Danang. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Danang? Sepertinya cukup sih Pak dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Saya mendapatkan sedikit pencerahan Pak, dan juga yang mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang kita diskusikan tadi. Semangat Pak Danang kalau gitu. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak Danang ya. Siap Pak Pinsa, sama-sama juga. Terima kasih Pak Pinsa untuk istilahnya sharingnya. Baik, kalau begitu untuk pertemuan kita ya, untuk obrolan kita mungkin udah cukup karena saya juga kebetulan mau masuk ke kelas. Pak Danang juga kayaknya sepertinya ini waktu istirahat sudah habis. Ya, baik. Seperti itu Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Ya, baik. Terima kasih Pak Pinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.